paling gede tuh mental untuk berjuang ya, sama motivasi ya, motivasi karena kan setiap orang tuh mau berjuang ketika tahu motivasi terbesarnya apa kan. Jatuh bangun, gagal itu memang yang tadi gue sebutin, kita semua punya jatah gagal, tinggal semangat terus saja, sama lakuin yang terbaik aja, nggak usah mikir yang aneh-aneh, harus kayak gini, harus kayak gitu, karena yang datengin rezeki, yang datengin pelanggan, yang datengin customer itu udah ada yang ngatur semua. Customer gue yang lumayan besar itu di daerah Priuk, gue beli 80 kiloan apa hampir 100 kilo lah, beli nyoba ternyata rasanya beda, dan setelah kita riset oh iya ternyata beda, udah sini diretur aja, akhirnya 100 itu dibalikin dari gua, nggak bisa ngebalikin ke pabrik karena memang sudah ada perjanjian, akhirnya itu gua tanggung sendiri. Jadi itu salah satu bentuk komitmen gue juga terhadap customer gue, kalau memang ada keluhan atau ada returan barang silahkan balikin ke sini gitu, tinggal kita yang menanggung. Ya sekitar nominalnya di 10 jutaan lah. Nama gue Ical, gue owner dari Es Coklat Merdeka. Es Coklat Merdeka itu pertama kali buka di tahun 2022 bulan September, itu sudah hampir 1 tahun. Domisili usaha gue ada di Jakarta Timur, tepatnya di Condet. Jadi dulu gue tuh terakhir di perusahaan startup. Sebelum itu 10 tahun lah gue berarti kerja jadi karyawan tuh 10 tahun. Gue lulus 2012, terus bener-bener resign gue fokus usaha itu di tahun 2023 bulan Januari. Jadi hampir 11 tahun ya gue kerja sebagai pegawai gitu. Tapi pada saat itu gue kerja, gue kadang sambil usaha. Dari zaman kuliah tuh memang gue pernah usaha kuliner juga. Jadi pernah es durian pernah, terus lele pernah, terus fotografi pernah, bikin kayak buku tahunan anak sekolah gitu. Terus pas udah sama bini gua pacaran dan lain-lain, usaha juga tuh bikin lele, ternak lele, terus bikin bawang goreng juga pernah, sampai udah mau ngurus izin industri rumah tangga lah. Terus baju anak online. Terus sebelum Es Coklat nih gua buka Indomie kekinian gitu, jadi kayak mie level. Tempat yang gue pakai sekarang buat Es Coklat hanya berjalan 3 bulan, nggak jalan, terus ganti sekarang ini yang gue jualan ini, Es Coklat. Jadi gue terakhir sebelum ini kan jualan Indomie kekinian, terus tutup hanya 3 bulan. Tempat yang gua pakai sekarang itu tetap gua bayar sewanya, tapi nggak jualan apa-apa. Jadi kosong aja gitu, sengaja, karena gua nggak ngelepas, karena kalau dilepas pasti banyak orang yang masuk. Kebetulan gua sama istri gua kan dari Semarang, terus gua ngeliat YouTube tuh ada yang viral es coklat juga di Semarang. Terus ini peluang juga nih kayak di Semarang kebetulan viral, terus di Jakarta belum ada yang buka. Terus ya udahlah, berdasarkan itu dan memang istri hobi banget sama es coklat dan punya es coklat kesukaannya itu Fore ya kan. Dari situ wah ya coba kita ngeracik aja lah, ngeracik dari beberapa jenis merek coklat. Ada kali 10-an resep kita coba hampir semingguan, terus nemu nih yang kita pakai sekarang. Terus, oh ya udah nih, oke, karena emang target kita itu harga jual paling mahal 10.000. Kita nyasarnya mau menengah sampai menengah ke bawah. Nah, kan di pinggir jalan juga kan. Terus ya udah buka. Memang awalnya itu buka untuk jualan es coklatnya, minumannya. Baru 2 hari buka, ada teman-teman kayak mas-mas ini yang punya channel di YouTube, mampir ke lapak, liputan, terus ngeliput cara bikin dan lain-lain, terus upload tayang di YouTube. Alhamdulillah orang-orang pada ngeliat, ternyata pada suka, terus nyoba bikin tapi pakai bubuk coklat merek lain. Nah mulai dari situ tuh banyak yang nanya, Mas Ical, aku
nyoba resep Mas Ical pakai bubuk lain kok rasanya beda gini. Terus boleh nggak ya aku beli bubuk coklat yang Mas Ical pakai? Wah, ini peluang kan. Sebenarnya yang bubuk coklat yang gua pakai ini tidak dijual di retail karena memang ya kerja sama temen gua lah gitu. Akhirnya lagi-lagi nggak ada konsep, nggak ada, memang tidak terfikirkan. Gimana nih bro? Nanya ke temen kan, banyak yang nanya. Ya udah maklun aja. Jadi karena mereknya temen gue ini nggak boleh dijual ke retail memang karena eksklusif khusus di hotel sama resto. Akhirnya pakai merek gua, pakai merek Merdeka, produksi di tempat temen gua. Bermula dari situ banyak yang suka, terus dari satu channel ngerembet ke channel YouTube lain, banyak yang upload, orang-orang pada seluruh Indonesia lah banyak yang kenal. Akhirnya beli bubuk coklat Merdeka dan sampai sekarang. Dan lagi-lagi ini tidak terbayangkan dari awal jualan bubuk. Karena kita nggak ada background di F&B dua-dua. Saya sama istri nggak ada. Gitu. Jadi yang jalanin aja lah. Gitu. Dan Januari 2023 kemarin baru berani fokus ngejalanin usaha. Ternyata setelah gue merambah ke dunia kuliner F&B ini, khususnya minuman ya, gue merasa perputarannya itu sangat cepat karena orang setiap hari itu butuh makan, butuh minum. Walaupun semua sudah ada variannya, udah banyak banget yang jualan, tapi itu menjadi apa ya? Menjadi kebutuhan utama orang-orang, ya nggak sih? Kalau nggak makan ya minum ya kan. Setelah itu kan baru yang lain-lain ya kan. Makanya walaupun udah banyak yang jualan, ketika lo sudah punya satu produk yang unik, yang orang lain tahu keunggulan lo, pasti bakal dicari karena memang itu yang paling besar marketnya menurut gua selain pakaian ya. Jadi nggak ada salahnya kalau orang mau terjun di dunia F&B ya sikat aja. Sama yang penting, orang ini banyak salah juga. Yang penting lu harus tahu dan harus bisa ngitung HPP-nya. Jadi ketika lo mau jualan minuman, lu bikin suatu produk, ya lo harus tahu harga pokoknya berapa, lo ngambil keuntung berapa, dah itu doang. Kalau ditanya omset utamanya ya dari bubuk sekarang, bukan dari minuman. Karena kalau minuman, gue malah baru punya satu outlet doang dari dulu setahun ini. Bahkan customer yang beli bubuk di gua tuh pada udah punya 3 outlet, 5 outlet. Guanya malah baru 1 outlet. Jadi sebenarnya yang utamanya itu di bubuk gitu. Ya pengen sih nanti buka outlet berikutnya, cuma nantilah. Ini gue lagi fokus buat ngembangin bubuknya. Nggak hanya coklat. Selama setahun ini, alhamdulillah dari bisnis es coklat dan bubuk ya, alhamdulillah gue udah bisa ngontrak tempat ini nih sekarang buat kantor, buat tempat tinggal. Tadinya kan gue ngekos tuh yang tadi deket lapak. Terus alhamdulillah juga gue sekarang udah punya tim, ya total 8 dan 3 11. Dan gue udah punya tanggung jawab buat menggaji mereka. Ya kan alhamdulillah. Terus omset ya, kalau minuman itu bisa 5 kilo sehari tertinggi, sekitar 200 sampai 250 cup sehari. Kalau bubuknya sehari bisa 500 kilo tertinggi tuh sehari. Ya jadi gini kan, ya bubuk coklat itu kan based on-nya memang dari buah coklat kan. Nah ketika buah coklat itu kita tidak tahu kualitasnya, kita tidak bisa memastikan ya kan. Cuman kita bisa menjaga itu. Cuman pada saat itu kualitasnya sedang menurun. Dan memang efeknya adalah ke rasa akhir ketika dibikin sebuah minuman. Customer gue yang lumayan besar itu di daerah Priuk, gue beli 80 kiloan apa hampir 100 kilo lah. 100 kilo kalau nggak salah. Terus gue beli, nyoba, ternyata rasanya beda. Dan setelah kita riset, oh iya ternyata beda. Yaudah sini diretur aja. Akhirnya 100 itu dibalikin, dari gua nggak bisa ngebalikin ke pabrik karena memang sudah ada perjanjian. Akhirnya itu gua tanggung sendiri. Jadi itu salah satu bentuk komitmen gua juga terhadap customer gua. Kalau memang ada keluhan atau ada returan barang, silahkan balikin ke sini gitu. Tinggal kita yang menanggung. Ya gua menilainya itu tinggal ya pembelajaran juga lah ya buat gua sama istri gua gitu. Jadi ya kita tanggung sendiri
ya sekitar nominalnya habis 10 jutaan lah. Iya, kalau dari guanya sih sama istri gua ya, dulu tuh pertama kali karyawan gua tuh bulan November. Itu yang bantu gua di lapak. Namanya si Ricky. Nah, sekarang dia bantu gua packing. Nah, dari karyawan pertama sampai dengan sekarang ini total 8 tambah 3 yang di luar kota. 11 kan. Alhamdulillah belum ada yang keluar masuk. Jadi ya gua beranggapan sama istri gua, mereka ini yang membantu Coklat Merdeka jadi sebesar ini gitu kan. Tanpa mereka juga kita nggak bakal bisa besar. Dan yang penting kita memanusiakan manusia aja sih. Jadi prinsip gue sama istri gue tuh, bagaimanapun cara kerja lo, yang penting hasil kalau menurut gue. Jadi gue nggak mematokin lo harus kayak gini, lo harus kayak gini. Yang penting lo butuh apa info dari gue, tinggal nanya cara kerja lo gimana, yang penting hasilnya. Dan gue selalu ngomong sama karyawan gue pada saat pertama kali mau masuk kerja, gue bilang, gue yang penting jujur. Jadi ketika lu udah nggak jujur masalah apapun itu, misalkan apalagi masalah keuangan ya, masalah uang ya itu sama aja lu kayak ngajuin surat resign ke gue, jadi nggak ada toleransi. Ya kita saling sistem percaya aja. Dan alhamdulillah sampai saat ini ya masih bertahan semua sih. Jadi yang gue tangkep nih, kenapa viral, karena gue bagi resep dan apa adanya. Terus gue tuh nggak nyangka, karena si yang pertama ngeliput gue itu nggak nelpon nggak apa, jadi lewat dia langsung mampir karena ngelihat, ini es coklat ini kan lagi viral di Semarang, dibilang gitu. Dia juga tahu. Terus kok buka di Condet, ya udah akhirnya mampir nyamperin gue langsung, bang saya boleh liputan nggak? Terserah, boleh. Karena ya gue pikir apa yang mau diliput, orang lapak gue cuman begini dan gue jualan cuma satu jenis. Terus nggak apa-apa karena ini yang lagi viral di Jawa tapi di Jakarta gue belum nemu. Oh ya udah silakan. Ngeliput. Pas gue lagi mau masak nih. Ya udah karena nggak ada bahan yang menurut gue harus ditutupin. Terus dia izin ke gue, bang ini kalau pas proses masak ini direkam semua nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak takut ditiru. Ya nggak apa-apa, mau ditiru juga nggak apa-apa. Terus ya udah akhirnya rekam ngalir gitu aja. Akhirnya tayang terus ya itu orang pada nyobain resep, tapi kan bubuk yang gua pakai ini tidak dijual di retail. Dia pakai bubuk-bubuk lain, ternyata rasanya tuh beda. Makanya dapat peluang dari situ dan memang tidak ada terfikirkan gua buat nge-share resep agar orang nyari bubuk gua tuh nggak, ngalir aja. Karena yang datang juga dadakan. Dari satu channel nyebar ke yang lain. Jadi kalau bubuk Coklat Merdeka itu dijual di marketplace, sama kita nyebutnya reguler. Kalau marketplace itu ada di 2 tempat. Yang pertama di Shopee, nama tokonya itu wacana.bae, wacana.bae, atau di Tokped, Tokopedia itu nama tokonya Wacana Bae. Jadi langsung nggak pakai nyambung. Nah itu kalau di marketplace. Kalau mau yang nanya COD bisa nggak mas? COD bisa nggak? COD sekarang bisa tapi hanya di Shopee. Jadi wacana.bae. Kalau mau pesen lewat reguler via WA admin itu bisa di nomor 0813 2998 6220 atau nomor saya langsung 0812 9867 7571. Nah nanti dari nomor situ WA nanti kita arahin ke admin, nanti kita yang lempar ke admin untuk pemesanan. Gitu. Dan hati-hati sekarang banyak Coklat Merdeka yang palsu ternyata. Jadi kalau mau asli dari Mas Ical hanya di situ ya. Kalau di marketplace hanya di Shopee dan Tokped, Wacana Bae itu tadi, wacana.bae, sama di WA yang tadi saya sebutin. Mental sih paling gede tuh mental untuk berjuang ya, sama motivasi karena kan setiap orang tuh mau berjuang ketika tahu motivasi terbesarnya apa kan. Ya saat ini sih ya gue berterima kasih banget sama istri gue sih, jadi itu yang menjadi motivasi terbesar gue, istri sama anak gue juga. Jadi dia yang selalu mensupport gue juga. Jadi
ketika kita mau, kalau yang sudah berkeluarga ya, kalau yang sudah mau berkeluarga, mau usaha apapun itu, ya harus libatin sama istri sih kalau menurut gua. Libatin sama istri, terus kalau yang belum berkeluarga, yang penting mental, jatuh bangun, gagal itu memang yang tadi gue sebutin, kita semua punya jatah gagal, tinggal semangat terus saja, sama lakuin yang terbaik aja, nggak usah mikir yang aneh-aneh, harus kayak gini, harus kayak gitu, karena yang datengin rezeki, yang datengin pelanggan, yang datengin customer itu udah ada yang ngatur semua. Jadi kita tinggal jalanin aja.